Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5A Ahwat semuanya? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Ika di materi BPI, yaitu pertemuan keempat yang membahas tentang niat beribadah kepada Allah. Baiklah anak-anakku kelas 5A Ahwat, sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku kelas 5A Ahwat, hari ini Bu Ika ulangi lagi, kita berada di Eskul BPI pertemuan keempat, yaitu tentang niat beribadah kepada Allah. Sebenarnya tentang niat ini sudah dicuplik di pertemuan pertama tentang ikhlas. Di situ sudah terdapat tentang niat. Nah, di pertemuan keempat ini kita fokus lebih banyak membahas tentang niat beribadah kepada Allah. Di pertemuan keempat ini, ini berkaitan dengan niat, ketika menjalankan aktivitas sehari-hari dan beribadah kepada Allah, niat menjadi hal utama. Selain niat, keikhlasan juga diperlukan agar segala usaha yang dilakukan menjadi lebih baik. Setiap amal ibadah yang tidak bersumber dari keikhlasan dan niat yang baik dalam hati akan terabaikan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang niat beribadah kepada Allah. Ya anak-anak ya, Bu Ika ulangi lagi bahwasanya di pertemuan 1 kemarin juga sudah dibahas tentang ikhlas. Di dalam ikhlas itu ada niat yang harus kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Ingat ya. Terus di pertemuan keempat ini kita mengulang lagi tentang niat itu. Kalau di pertemuan 1 ikhlas di dalamnya ada niat, kalau yang di pertemuan keempat ini ada khusus kita bahas tentang niat. Dan niat beribadah hanya kepada Allah. Next. Di pertemuan keempat ini yang kita bahas yaitu nanti ada 1 tentang pengertian niat, yang kedua tentang hadis tentang niat ya, hadis tentang niat. Terus kita akan melakukan niat ikhlas dalam beribadah. Ada 3 poin ya kali ini. Yang pertama yaitu tentang pengertian niat, yang kedua tentang hadis tentang niat, dan yang ketiga yaitu tentang melaksanakan niat ikhlas dalam beribadah. Sekarang kita masuk ke poin yang pertama, yaitu tentang pengertian niat. Apa sih niat itu? Kita lihat bersama-sama. Niat adalah maksud dan tujuan seseorang mengerjakan suatu ibadah atau perbuatan. Bu Ika ulangi lagi. Niat adalah maksud dan tujuan seseorang mengerjakan suatu ibadah atau perbuatan. Ingat ya, pengertian niat, maksud dan tujuan. Nah, yang perlu ditanamkan itu. Nilai suatu perbuatan bergantung dari apa yang diniatkan. Di pertemuan 1, Bu Ika sudah mencoba mengulas sedikit niat ya, semuanya itu tergantung niatnya. Berbuat kebaikan kalau niatnya ingin dilihat sama orang, ingin dipuji sama orang, itu sudah tidak ada pahala yang mengalirnya. Sayang ya. Nah, di sini ditegaskan. Nah, nilai suatu perbuatan bergantung dari apa yang diniatkan. Tempat munculnya niat adalah dalam hati kita masing-masing. Dan niat
pada dasarnya adalah perbuatan hati yang tidak ada kaitannya dengan amalan anggota tubuh, seperti mulut, nah, seperti tangan, seperti kaki, tidak. Jadi mulut itu kita bisa ya, kita bilang niat, niat, oh iya, saya niat mah pingin pingin lillahi ta'ala, di mulut kita seperti itu. Tapi kita tidak tahu niat kita di hati. Nah, yang ditekankan di sini, niat itu adalah di hati kita. Jadi yang tahu itu diri kita sama Allah saja yang tahu. Seperti itu. Umat Islam diminta untuk memiliki niat yang bersih dan ikhlas setiap melakukan suatu amalan. Jika sudah tekankan lagi di pertemuan yang pertama tentang ikhlas, kembali lagi ke ikhlas. Nah, niat itu adalah maksud tujuan seseorang untuk melakukan mengerjakan suatu ibadah. Niat tempatnya di hati. Nah, niat tempatnya di hati, tidak di mulut. Nah, seperti itu ya. Inti dari pengertian niat yang perlu digarisbawahi anak-anak. Paham ya? Kita lanjut ke yang kedua, yaitu pembahasan yang kedua tentang hadis tentang niat. Hadis tentang niat terdapat pada hadis Arba'in ke-1, yang artinya semua amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang yang mendapatkan sesuai niatnya. Maka barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa yang hijrah itu karena dunia yang ingin ia dapatkan atau karena seorang wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa yang ditujunya. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa semua amalan pasti diiringi dengan niat. Ditekankan lagi, bahwa dari hadis di atas itu bahwasanya semua amalan pasti diiringi dengan niat. Kita tata dulu niatnya. Untuk apa sih kita mengerjakan ini? Nah, niat yang paling benar itu adalah niat karena Allah. Tidak niat untuk manusia, tidak niat untuk dipamer, tidak niat untuk dipuji orang, untuk mendapatkan apa ya, pujian. Wah, itu mah si A hebat ya. Nah, itu. Bukan seperti itu, tapi niat karena Allah. Jika seseorang berniat melakukan amalan yang hukum asalnya mubah dengan niat yang baik, maka dia diberi pahala dengan niatnya tersebut. Contoh maksudnya. Maksudnya ini barang yang mubah. Mubah itu jika dikerjakan maupun tidak dikerjakan itu tidak berdosa. Tapi kalau di awal itu sudah diniatkan karena Allah, melakukannya itu yang asal mulanya tidak mendapat pahala, itu mendapat pahala. Paham ya? Nah, contoh makan. Makan kalau biasa itu tidak ya kita sekedar kenyang gitu ya. Habis makan kenyang. Terus habis makan paling ngantuk. Habis makan apa ya, untuk aktivitas seperti itu ya kita menjadi kuat mungkin itu. Tapi dengan makan atau minum kita niat nih, kita niat. Kita makan untuk satu beribadah kepada Allah, biar kuat nih ketika saya sholat, biar tidak perut keroncongan, biar kita ketika belajar daring, biar kitanya tenang, tidak perut keroncongan, lapar, kita ngantuk, seperti itu. Nah, itu yang asal mulanya tidak ada pahala karena kita niat menjadi sebuah pahala. Kita mendapatkan pahala. Seperti itu ya anak-anak maksud dari hadis tersebut. Oke. Nah, begitu pula ini ada di lanjutannya paragraf yang kedua ya. Jika ia berniat dengan maksud yang buruk, maka ia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Nah, setiap ucapan itu adalah doa. Setiap apa yang kita niatkan, baik yang secara mulut kita ucapkan ataupun di dalam hati, itu juga akan ada akibatnya.
Gitu. Kalau kita berniatkan buruk, apa yang kita dapatkan juga akan buruk. Seperti itu. Itu ya anak-anak ya. Maka kita benar-benar menata niat kita. Ketika kita belajar, ya kita niatkan hanya mendapat ridho Allah. Itu yang paling oke, yang paling jempol. Kalau kita sudah mendapat ridho Allah, semua aktivitas kita dinilai sebagai ibadah. Itu. Kalau masalah pahala mah hak Allah ya untuk memberikan pahala ke kita atau tidak. Seperti itu ya anak-anak ya. Next, pengertian sudah, hadis yang menjelaskan tentang niat juga sudah. Kita lanjut ke poin yang ketiga atau poin yang terakhir, yaitu tentang melaksanakan niat ikhlas dalam beribadah. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang terlintas di hati manusia, termasuk niat kita. Tujuan adanya niat dalam suatu ibadah adalah menjadi pembeda antara suatu perbuatan yang hanya merupakan adat kebiasaan, yang contoh tadi makan, sekedar sekedar biar perut kenyang, sekedar kita tidur, sekedar biar kita besok bisa fresh. Nah, gitu ya. Yang tidak ada nilai pahalanya dengan suatu amal ibadah yang bernilai pahala. Tujuan lainnya adalah untuk menjadi pembeda antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Sudah jelas ya anak-anak ya? Jadi niat itu berperan utama. Setiap kita melakukan aktivitas apapun. Seperti itu. Next, di paragraf kedua dijelaskan. Salah satu contoh niat ikhlas dalam beribadah adalah melaksanakan sholat fardu. Ini ibadah wajib ya, sholat fardu pun harus ada niatnya. Apalagi yang bukan fardu ya. Nah, seperti itu. Niat termasuk salah satu rukun sholat yang terdapat dalam hati. Bukan diucapkan. Seperti itu. Kalau diucapkan itu lafal niat. Nah, lafal sholat, lafal sholat. Nah, jadi niat itu kembali lagi ke dalam hati. Oke, tidak diucapkan. Jika seseorang sebelum melakukan amalan, namun berniat dengan harapan untuk mendapatkan kedekatan dengan Allah, mendapatkan ridho Allah, maka amalan yang dikerjakan tersebut menjadi amalan yang mustajab. Itu anak-anak ya. Jadi apapun sebisa mungkin niatkan diri kita. Bu Ika yakin anak-anak niatnya itu sudah betul. Bu Ika yakin anak-anak itu mengucapkannya dengan baik gitu ya. Yang mendapat ganjaran atau pahala biar semuanya itu ada nilainya, ada pahalanya. Seperti itu. Semoga anak-anak bisa memahami penjelasan Bu Ika ini ya. Next, selanjutnya ini sebagai wawasan saja. Kita Bu Ika bacakan ya. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa manusia harus beribadah dengan ikhlas hanya kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Ghafir ayat 14. Fada'ullah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Bentar ya, ini Bu Ika ada telepon. Oke, Bu Ika ulangi lagi. Allah SWT telah menjelaskan bahwa manusia harus beribadah dengan ikhlas hanya kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Ghafir ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fada'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Yang artinya, maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas. Beragama kepadanya meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Dari hadis ini, dari ayat Al-Quran ini, surat Al-Ghafir ayat 14, di sini dijelaskan bahwasanya sembahlah Allah dengan tulus ikhlas.
kita bukan Allah yang butuh dengan ibadah kita, tapi kita yang menghamba kepada Allah, gitu ya. Kita apa yang diperintahkan Allah kita jalankan, maksudnya itu dengan tulus ikhlas, dengan niat mengharap ridhonya, dengan niat ikhlas menjalankan perintahnya. Meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya, meskipun orang-orang lain itu tidak menyukainya, seperti itu. Biar gampangnya, contohnya seperti ini. Misalkan anak-anak sekarang di kelas 5A. Bu Ika perintahkan anak-anak silahkan boleh ya melakukan membantu orang tua, dikasih tugas membantu orang tua. Membantu orang tua, kemudian setelah itu anak-anak menjalankan perintahnya membantu orang tua. Nah, setelah membantu orang tua, ternyata di tengah membantu orang tua, misalkan mencuci piring aja, gitu ya, mencuci piring, tiba-tiba piring itu jatuh, gitu. Terus akhirnya pecah tanpa anak-anak tidak sengaja padahal. Lalu orang tua kalian atau bibi kalian itu marah. Neng, kenapa itu piring dipecahin? Gitu ya. Kenapa piring itu dipecahin? Gitu. Tapi niat awal kalian tadi sudah ikhlas membantu orang tua. Toh orang tua itu tidak suka dibantu sama kalian. Dan biarkan aja. Penting niat kalian sudah membantu orang tua kalian itu sudah benar. Seperti itu ya anak-anak ya. Paham maksudnya? Nah, jadi kalau niat kita itu sudah baik, sudah ini tidak usah didengarkan orang lain. Baik orang lain itu membenci kita, orang lain itu tidak menerima kebaikan kita, nggak usah dibikin pusing seperti itu. Paham ya, anak-anak ya? Maksud dari ayat Allah itu seperti itu. Terus, nah ini sebagai evaluasi anak-anak. Ini evaluasi, ada evaluasinya ya. Nanti evaluasi ini silahkan boleh anak-anak kerjakan, boleh ditulis di buku tulis, boleh ditulis, diketik, lalu dikirim ke GCR ya. Ke GCR. Tugasnya seperti ini. Nah, tugas yang pertama yaitu Riko selalu melaksanakan sholat ketika diingatkan oleh ibunya. Yang digaris bawahi, Wika ulangi lagi. Riko selalu melakukan sholat ketika diingatkan oleh ibunya. Bagaimana pendapat anak-anak tentang perilaku Riko? Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, Dina selalu mengaji jika ia diberi imbalan oleh ayahnya. Nah, Bu Ika ulangi lagi, Dina selalu mengaji jika diberi imbalan oleh ayahnya. Benarkah sikap Dina? Mengapa? Nah, kalau menurut anak-anak yang kedua ini sikap Dina benar atau salah? Kalau benar, mengapa? Kalau salah, mengapa? Paham ya maksud pertanyaan satu dan kedua? Oke, kalau sudah paham anak-anak, baiklah mungkin hanya itu yang dapat Bu Ika share hari ini, yang Bu Ika pelajaran pertemuan keempat BPI tentang niat. Semoga anak bisa menjalankan, bisa mengimplementasikan, bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai hari ini, semoga kita bisa niatkan. Tidak usah niat karena Umi, tidak usah niat karena Abi, tidak usah niat karena teman, orang lain atau apa, tapi diniatkan semuanya hanya karena Allah. Ketika anak-anak mandi, niatkan untuk menjaga kebersihan, untuk niatkan hanya kepada Allah. Mandi sebagai asal mulanya mubah, tidak ada nilai ibadah, tidak ada nilai
pahala, tapi kalau niat hanya mengharap Allah, semuanya diniatkan di awal itu sudah mendapat pahala. Mandi, makan, tidur, aktivitas, belajar PJJ, semuanya diniatkan hanya karena Allah. Tidak usah tinggi karena pujian, tidak usah tidak usah down dengan cercaan, tidak usah down seperti itu. Seperti itu ya anak-anak ya. Dan diusahakan kita membiasakan dengan 3 kata ajaib, yaitu maaf jika kita melakukan kesalahan, terima kasih jika kita sudah dibantu orang lain, dan minta tolong apabila kita membutuhkan pertolongan orang lain. Semoga anak-anaknya bisa kita coba sedikit-sedikit perbaikan pada diri kita. Yang pertama, kita niatkan apapun kita niatkan hanya karena Allah. Yang kedua, kita membiasakan 3 kata ajaib, yaitu maaf, terima kasih, dan minta tolong. Dimanapun berada, di rumah, di sekolah, ketika di jalan, dimanapun, itu dibiasakan 3 kata ajaib tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat Bu Ika sampaikan. Semoga anak-anaknya tetap bisa menjalankan ibadah dengan baik, tetap semangat menjalani aktivitasnya. Dan Bu Ika mohon maaf jika ada salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bu Ika mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.